Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tangki Film. Kali ini kami akan mereview film yang berjudul The Royal Tailor. Film yang dirilis tahun 2014 ini menceritakan kisah perancang busana kerajaan Korea pada era kerajaan Joseon. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan konferensi pers pada era modern, di mana Jo Dul-suk diperkenalkan sebagai satu-satunya penjahit kerajaan yang seorang diri merevolusi busana dinasti Joseon Korea. Sebelum salah satu karyanya ditampilkan, adegan berubah menjadi era kerajaan Joseon. Jo Dul-suk telah menjahit pakaian untuk raja dari 3 generasi sebelumnya, yang pada akhirnya menjadikannya kepala penjahit kerajaan. Dul-suk diberi kepercayaan oleh raja yang baru untuk membuat jubah yang akan dipakai di acara penobatannya, yang diadakan 3 tahun setelah masa berkabung dari raja sebelumnya. Kemudian, raja memerintahkan Dul-suk membuat pakaian untuk ratu dan seluruh pejabat di istana untuk upacara berakhirnya masa berkabung. Pada malam harinya, Dul-suk bertemu dengan pejabat yang bernama Pansu. Pansu terpesona saat melihat pakaian wanita di sebelahnya yang tidak biasa dan berbeda dari biasanya. Karena menurut adat yang ada pada saat itu, pakaian haruslah tertutup dan merefleksikan status sosial. Dan dia melihat bahwa pakaian itu dibuat oleh Lee Gongjin. Gongjin ini adalah orang yang suka bikin onar dan tinggal di rumah bordil. Nah, ini dia orangnya. Lee Gongjin adalah seorang desainer muda yang ahli dalam membuat hanbok, yaitu pakaian tradisional Korea yang tidak konvensional dan telah mempesona banyak wanita di ibu kota. Gongjin diceritakan yang menemukan desain hanbok berbentuk lonceng dan memperkenalkan warna baru. Pada esok harinya, Pansu menemui Gongjin dan meminta untuk membuatkan pakaian yang berbeda dari pejabat umumnya. Gongjin pun membuatkan pakaian yang berbeda dengan potongan lengan pendek yang dimana umumnya pakaian pejabat memiliki ukuran lengan yang sangat panjang dan menyusahkan ketika mengenakannya. Pansu merasa cocok dengan pakaian yang dibuat Gongjin. Setelah selesai, pakaiannya pun diberi cap dengan simbol daun pakis, di mana simbol daun pakis itu menjadi tanda untuk pakaian yang dibuat oleh Gongjin. Lalu, saat Pansu mengenakan pakaian barunya, dia langsung menjadi sorotan di antara pejabat di istana. Para pejabat istana pun beramai-ramai menemui Gongjin untuk dibuatkan model pakaian seperti Pansu. Kembali kepada Dul-suk. Lahir sebagai rakyat biasa, Dul-suk berharap untuk meningkatkan status sosialnya dengan melayani keluarga kerajaan. Dul-suk secara hati-hati menggunakan aturan dan pola tradisional saat membuat pakaian untuk kerajaan. Pada saat ratu mencoba pakaian yang telah dibuat Dul-suk, sang ratu meminta Dul-suk untuk memperbaiki jubah pelantikan raja yang sudah lusuh. Namun, dikarenakan Dul-suk yang sedang sibuk membuat pakaian untuk pejabat kerajaan lainnya, ratu pun memilih dayang-dayangnya untuk memperbaiki jubah raja tersebut. Pada saat dayang-dayang sedang memperbaiki jubah raja, salah satu dayang tanpa sengaja menyenggol lilin dan mengenai jubah hingga terbakar. Cemas akan kesalahannya, ratu meminta Dul-suk memperbaiki jubah yang terbakar. Tapi, dikarenakan Dul-suk sangat sibuk menyiapkan pakaian pejabat lainnya, Dul-suk terpaksa menolak permintaan sang ratu. Lalu, Pansu teringat dengan Gongjin yang telah membuatkan pakaian untuknya. Pansu pun menyarankan ratu supaya menggunakan jasa Gongjin untuk memperbaiki jubah yang terbakar. Singkat cerita, dipanggillah Gongjin ke istana. Gongjin jatuh cinta dengan ratu pada pandangan pertama. Lalu, ia menyanggupi untuk memperbaiki jubah yang terbakar tersebut. Dengan tingkah Gongjin yang tidak tahu aturan, seketika Dul-suk meremehkan kemampuan Gongjin untuk memperbaiki jubah sang raja. Tapi dengan santainya, Gongjin mendeskripsikan model jubah raja dengan detail. 군복은 다시 고뇌의 삶 중단 5발톱의 용을 등에는. Saat raja mengenakan jubah yang dibuat oleh Gongjin, sang raja menyadari jubah yang dikenakan tidak seperti biasanya. Namun, ia menyukainya. Karena raja melihat Gongjin sangat berbakat, raja meminta Gongjin membuat pakaian berburu untuknya. Kemudian raja memberikan hadiah kepada Gongjin kaos kaki raja yang menurut adat di sana, kaos kaki raja itu istimewa. Kecewa terhadap hadiah raja, Gongjin malah memberikan kaos kaki itu pada Pansu. Gongjin pun sedang bersantai dengan Wolhang. Wolhang ini adalah pemilik rumah bordir di mana Gongjin tinggal. Dan Wolhang ini menyimpan rasa pada Gongjin dari awal. Tak lama kemudian, Pansu menemui Gongjin untuk memberikan hadiah dari ratu, yaitu tusuk konde emas. Ratu berpesan agar hadiah tersebut diberikan kepada wanita yang Gongjin sukai. Lalu, Gongjin dan Pansu menemui Dul-suk.
untuk meminta saran tentang pakaian berburu sang raja dengan menunjukkan desain gambar pakaian di secari kertas. Dulsuk menegaskan bahwa untuk melakukannya akan melawan kebiasaan istana yang selalu mengikuti pola tradisional. Pada saat menuju garis finish, kuda yang dikendari raja terjungkal dan raja pun terjatuh. Saat para prajurit dan pejabat lain panik, raja melihat seorang gadis cantik menghampiri dan memberikan sapu tangan untuk membersihkan lukanya. Awalnya, raja tak menghiraukan gadis itu, namun karena kecantikannya, raja pun tertarik. Gadis ini adalah Sowi, anak dari kepala keamanan. Raja pun kembali menghampiri gadis itu dan memintanya datang ke istana untuk menjadi selirnya. Pada malam harinya, Dulsuk makan malam bersama dengan Perdana Menteri dan kepala keamanan. Di saat itu, Dulsuk diminta membuat gaun untuk Sowi. Dulsuk pun menolak dengan halus, namun Perdana Menteri memberitahunya bisa jadi nantinya Sowi akan jadi ratu selanjutnya. Setelah keluar dari tempat itu, Dulsuk melihat kejadian di mana Gongjin menolong seorang wanita penghibur yang sedang disakiti oleh seorang bangsawan karena merusak bajunya. Sadar dirinya terdesak, Gongjin tanpa sengaja melihat Dulsuk dan memanfaatkan Dulsuk sebagai tameng. Awalnya, Dulsuk tak mau menolong, tapi Dulsuk mendengar bangsawan itu mengejek pekerjaannya sebagai penjahit dan membanggakan baju yang sedang dipakainya adalah sutera terbaik. Dulsuk pun menjadi kesal. Dengan pengalamannya sebagai penjahit kerajaan selama 30 tahun, Dulsuk bisa langsung tahu bahwa pakaian yang dipakai bangsawan itu adalah sutera palsu. Karya Gongjin pun mulai disukai kalangan istana termasuk raja, dan hal itu membuat Dulsuk sakit hati. Hal itulah yang membuat Dulsuk jadi mau membuatkan gaun untuk Sowi. Sowi yang dari awal sudah direncanakan oleh kepala keamanan dan Perdana Menteri untuk menggulingkan ratu, akhirnya berhasil menjadi selir raja. 이리도 초라하단 말이냐. 전하는 어디 계신 게냐. Pada malam pernikahan, Sowi yang sudah tidak sabar datang ke ruang raja yang sedang sibuk bekerja dan langsung melepaskan pakaiannya. Perdana Menteri serta pengawal yang melihatnya pun langsung pergi meninggalkan ruangan. Mama. Seiring waktu berjalan, Gongjin mulai dekat dengan ratu. Gongjin mulai berani mengajak ratu jalan-jalan untuk menghiburnya yang sedang kesepian, karena tidak dihiraukan oleh raja. Diketahui ratu masih perawan, karena raja tidak pernah menyentuhnya. Melihat ratu sedih, Gongjin mempunyai ide untuk mengajak ratu berkeliling istana. Gongjin merasa galau melihat ratu bersedih. Dia menceritakan kesedihan ratu dengan Wolhang. Wolhang memberikan Gongjin ide untuk membuat pamor selir turun di mata raja dengan cara mempercantik penampilan para pelayan agar raja tergoda. Cara ini berhasil membuat raja banyak bercinta dengan pelayannya, sehingga membuat Sowi cemburu. Melihat para pelayan raja menggunakan pakaian yang dibuat Gongjin, para pejabat yang terpesona berbondong-bondong menemui Gongjin untuk meminta dibuatkan pakaian. Dulsuk yang melihatnya semakin merasa tersaingi dan menyimpan dendam. Sowi yang tidak tahan terbakar api cemburu melabrak pelayan yang menggoda raja. Ratu yang melihat kejadian itu memerintahkan pelayannya untuk membalas Sowi. Waktu Dulsuk jalan-jalan keluar istana, dia melihat pakaian yang dibuat Gongjin sudah menjadi tren. Dalam sekejap, pakaian Gongjin menjadi sangat populer di kalangan istana maupun kalangan rakyat. Hal ini yang membuat Perdana Menteri membuat petisi untuk melarang pakaian yang dibuat Gongjin dengan alasan melanggar sopan santun dan merusak moral bangsa. Perdana Menteri khawatir karena utusan dari Tiongkok akan datang dan melihat pakaian yang tidak sesuai dengan aturan di kerajaan. Karena pada saat itu, kerajaan Korea masih di bawah kekuasaan kerajaan Tiongkok. Raja memanggil Dulsuk untuk membicarakan tentang pakaian Gongjin. Di saat itu, Raja curhat kepada Dulsuk atas perlakuan kakaknya. Pada saat ia remaja, diceritakan kakaknya memperlakukannya seperti sampah. Seperti dalam hal makanan, kakaknya sengaja tidak memberikan makanan yang ia suka. Kakaknya melakukan itu supaya ia mengerti bahwa kakaknya lah penerus raja selanjutnya.
Begitu juga urusan wanita. Saat memilih pasangan, kakaknya tahu ada wanita yang disukai adiknya. Dan kakaknya pun sengaja tak memilih wanita itu supaya adiknya merasa dia dikasih sisa lagi. Hal itulah yang membuat raja tidak menghiraukan ratu, karena ia menganggap ratu adalah sisa dari kakaknya. Kemudian, raja menyerahkan urusan Gongjin kepada Dulsuk, dan ia ingin mengenakan pakaian buatan Dulsuk lagi. Segera, Dulsuk menemui Gongjin. Dulsuk menyebut pakaian Gongjin murahan, karena menurut Dulsuk, pakaian seharusnya merefleksikan status dan sopan santun. Gongjin pun tak setuju. Dia beranggapan apa salahnya mengenakan pakaian yang nyaman dan bagus. Dulsuk bersikeras bahwa ialah sang kepala penjahit dan aturan pakaian kerajaan haruslah sesuai dengan aturannya. Tak lama kemudian, Dulsuk memerintahkan prajurit untuk mengumpulkan semua pakaian yang dibuat oleh Gongjin dan membakarnya, dan akan menghukum siapapun yang memakai pakaian buatan Gongjin lagi. Gongjin berusaha untuk menyelamatkan pakaian-pakaiannya, namun apa daya, semua dibakar tanpa sisa oleh Dulsuk dengan dalih perintah sang raja. Melihat pakaian yang dirancangnya dibakar, Gongjin merasa sakit hati dan memilih untuk pergi dari istana. Keesokan harinya, Perdana Menteri menyarankan raja agar didampingi oleh Sowi pada saat utusan kerajaan Tiongkok datang, karena pamor ratu turun di mata kerajaan Tiongkok, sebab ratu belum memberikan keturunan. Raja pun geram karena Perdana Menteri selalu mengaturnya, namun raja tidak bisa berbuat apa-apa. Sowi yang mengetahui hal itu meminta Dulsuk membuatkan pakaian yang terbaik untuk mendampingi raja di acara penyambutan utusan dari kerajaan Tiongkok. Saat Gongjin merenungi nasib, Pansu datang meminta Gongjin kembali ke istana untuk membuatkan ratu sebuah gaun acara penyambutan kerajaan Tiongkok. Dengan segera, Gongjin menemui ratu dan memohon pada ratu supaya mengizinkannya membuatkan gaun untuk acara penyambutan. Awalnya ratu menolak karena ratu tidak ingin hadir di acara itu. Namun, Gongjin dengan gigih meyakinkan ratu bahwa ia akan membuat pakaian yang berbeda dan belum pernah ada dari sebelumnya. Ratu pun akhirnya menerima tawaran Gongjin dan meminta seorang pelayan wanita untuk mengukur badannya. Tapi Gongjin meminta izin agar ratu diukur langsung olehnya karena pakaian yang akan dibuatnya harus benar-benar sempurna. Pansu memberitahu Dulsuk Gongjin sudah kembali ke istana. Dulsuk menemui Gongjin di kediamannya, namun Gongjin bersikap dingin kepada Dulsuk karena masih kesal akan pakaiannya yang dibakar. Tak sengaja, Dulsuk melihat desain yang dibuat Gongjin. Dulsuk menyangka desain tersebut akan dibuat untuk pakaian ratu. Dulsuk memperingatkan kalau Gongjin tetap memaksakan membuat pakaian untuk ratu, ia akan membahayakan keselamatan ratu dan dirinya sendiri. Namun, Gongjin tetap bersikeras dan tidak menghiraukan peringatan Dulsuk karena Gongjin merasa iba kepada ratu. Disinilah persaingan antara penjahit terjadi. Keduanya ingin membuat karya terbaik untuk acara penyambutan. Keduanya sibuk memikirkan desain terbaik. Di saat Gongjin memikirkan ide desain, Wolhang memintanya berhenti membuat pakaian ratu karena khawatir akan keselamatan Gongjin. Merasa terganggu oleh Wolhang, Gongjin pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Dulsuk mengunjungi tempat Gongjin. Melihat desain Gongjin yang berantakan, Dulsuk malah mendapatkan ide dari desain Gongjin. Ia mulai mengumpulkan desain-desain Gongjin yang berserakan dan ia mencontek desainnya. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Saat acara dimulai dan utusan dari kerajaan Tiongkok datang, diperkenalkanlah Sowi dan memasuki acara. Tak lama berselang, masuklah ratu bergabung ke dalam acara. Para tamu undangan pun kaget bahwa ratu datang ke acara itu. Semua tamu undangan, termasuk utusan dari Tiongkok dan juga sang raja, takjub dan terpesona dengan kecantikan ratu dan gaun yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bahkan, Sowi pun sangat iri melihatnya. Raja pun menghampiri ratu dan memuji penampilannya saat itu. Melihat hal itu, Dulsuk makin sakit hati dan menyimpan dendam kepada Gongjin. Selesai acara, Sowi memarahi Dulsuk karena pakaiannya tidak lebih bagus dari ratu. Padahal, Dulsuk adalah penjahit terbaik kerajaan. Karena tidak terima dengan kekalahannya, Dulsuk menjadi frustasi. Ia kemudian memakai pakaian yang dibuatnya lalu menari-nari sendiri. Gongjin yang tak sengaja melihatnya merasa iba. Sementara itu, raja datang berkunjung ke tempat ratu karena penampilan ratu membuatnya terpesona. Namun sangat disayangkan, ketika itu Gongjin sedang di tempat ratu untuk mengucapkan perpisahan karena tidak ingin bekerja di istana lagi. Dan ia mengembalikan tusuk konde emas pada ratu yang dulu ia terima sebagai hadiah.
Hal ini membuktikan bahwa Gongjin menyukai ratu, karena waktu itu ratu berpesan untuk memberikan konde emas itu untuk orang yang disukai Gongjin. Melihat Gongjin berduaan dengan ratu, raja cemburu pada Gongjin. Ditambah, raja diprovokasi oleh Sowi pada saat raja sedang berburu, ratu pergi dengan Gongjin. Terbakarlah api cemburu sang raja. Lalu, raja berkonspirasi dengan Dulsuk untuk menjebak Gongjin dan juga Perdana Menteri yang memang tak ia sukai dengan cara memalsukan pakaian yang dibuat Gongjin. Singkat cerita, Gongjin dijemput paksa oleh pengawal kerajaan untuk menghadap raja. Begitu juga dengan Perdana Menteri, ia dijemput paksa atas tuduhan pengkhianatan. Saat Gongjin tiba di hadapan raja, dia dituduh bersekongkol dengan Perdana Menteri memasukkan jarum beracun di pakaian raja yang Gongjin buat. Gongjin menyangkal tak melakukannya, karena pakaian Gongjin ada tanda daun pakis yang menjadi cirinya. Dulsuk pun memeriksa pakaian raja dan tidak menemukan tanda daun pakis. Tidak hilang akal, Dulsuk mengusulkan raja untuk memeriksa pakaian lain buatan Gongjin untuk diperiksa. Saat Dulsuk memeriksa, dia berbohong tidak ada tanda daun pakis di pakaian yang dibuat Gongjin. Ratu pun mencoba membantu dengan menunjukkan tanda daun pakis, tetapi raja malah menuduh ratu bersekongkol dengan Gongjin. Melihat ratu terancam, Gongjin terpaksa berbohong untuk melindungi ratu. Dia mengakui kalau dia sendiri yang menaruh jarum beracun di pakaian raja atas perintah Perdana Menteri. Dan dia pula yang menggoda ratu. Kemudian dia memberitahu raja bahwa ratu tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Raja kemudian mengambil keputusan untuk menghukum mati Gongjin dan Perdana Menteri atas tuduhan bersekongkol untuk membunuh sang raja. Saat Gongjin di penjara menunggu eksekusi, Dulsuk menjenguknya. Ia bersumpah akan menghapus nama Gongjin dari sejarah sehingga orang-orang tidak akan mengenal Gongjin. Eksekusi pun tiba. Akhirnya sang raja lega bisa menyingkirkan Perdana Menteri walau harus mengorbankan Gongjin. Ketika Gongjin sudah tiada, tak hanya ratu dan Wolhang yang merasa kehilangan. Dulsuk juga diam-diam meratapi kematian Gongjin. Pada akhir film, gaun ratu di acara penyambutan utusan kerajaan Tiongkok dipamerkan pada konferensi pers modern dan dikaitkan dengan Dulsuk. Tapi seperti yang sudah dijelaskan, gaun itu adalah hasil karya Gongjin dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.